Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di konten detail kecil Takumi no Genzai Part 2. Ini adalah konten lanjutan dari Part 1 yang kemarin sudah gua upload. Sebelumnya, gue ucapkan terima kasih buat kalian yang masih tetap nunggu dan masih mau nonton Part 2 ini. So, daripada kelamaan, langsung aja, mari kita lanjutkan detail dari Part 1. Detail ke-22, di ending episode 3, Takopi akhirnya menyesal karena telah membunuh Marina. Dan kalau kalian sadar, di sini Takopi lagi berdiri di depan cermin yang besar. Dengan kata lain, ada cermin satu badan di kamarnya Marina. Nah, sekarang coba bayangkan seberapa takut Marina di timeline 2022 ketika dia pertama kali masuk ke dalam kamarnya dan dia ngelihat ada cermin sebesar itu di hadapannya. Kemungkinan ini yang jadi alasan kenapa cermin itu sudah tidak lagi kelihatan di episode 5. Detail ke-33, pindah ke episode 4. Di episode ini, kita diperlihatkan ibunya Azuma yang kecewa karena nilai ujiannya Azuma hancur. Lalu scene berikutnya, kita diperlihatkan Azuma yang lagi di dalam kamar mandi. Nah, kalau kalian nggak nangkap apa yang sedang terjadi, scene ini mau ngasih tahu kita kalau Azuma sempat makan pancake buatan ibunya. Tapi karena Azuma kena mental, pancake itu malah dia muntahin. Detail ke-24, di ending episode 4, setelah Azuma cerita ke Junya mengenai Marina, kita sama sekali tidak diberitahu siapa orang yang ditangkap polisi. Apakah Azuma yang nyerahin diri atau malah Junya? Kalau berdasarkan kalimat di ending episode 4, ada kemungkinan orang yang ditangkap polisi adalah Azuma. Soalnya tersebar kabar kalau dia dihasut teman sekelasnya, dan teman sekelas yang dimaksud kemungkinan adalah Shizuka. Tapi, kalau memang yang ditangkap adalah Azuma, lalu kenapa Azuma masih bisa keluyuran di episode 6? Dan kenapa Azuma malah ngomong kalau Junya yang tidak bisa lanjut kuliah? Padahal kalau Azuma yang ditangkap, harusnya dia yang tidak bisa lagi sekolah. Apa mungkin karena sanksi sosial, sehingga ngebuat keluarganya Azuma terpuruk secara ekonomi? Atau mungkin ada alasan lain? Gue sama sekali tidak tahu soal hukum di Jepang mengenai hal beginian, jadi gue skip aja untuk perkara ini. Mungkin di antara kalian ada yang lebih paham, bisa coba tulis di kolom komentar di bawah. Detail ke-25, pindah ke episode 5. Di episode ini, Shizuka kabur ke Tokyo untuk pergi ke rumah bapaknya. Dan ketika sampai di sana, Shizuka ngeliat bapaknya yang sudah punya 2 anak. Kalau kita lihat berita di episode 6, di sini tertulis anak bapaknya Shizuka sudah berumur 6 tahun dan juga 2 tahun. Hanya beda 3 tahun dengan Shizuka yang sudah berumur 9 tahun. Nah, di awal episode 6, kita sempat diperlihatkan orang tuanya Shizuka yang lagi adu mulut. Dan pada saat itu, Shizuka sudah ditemani Capi yang masih kecil. Berhubung Shizuka sempat ngomong kalau bapaknya pergi ketika Capi masih kecil, maka bisa kita simpulkan kalau bapaknya Shizuka pergi dari rumah tidak lama setelah kejadian di awal episode 6 ini. Lalu yang jadi pertanyaan sekarang, kapan bapaknya Shizuka pergi dari rumah? Ada 2 petunjuk yang bisa ngejawab pertanyaan ini, yaitu ukurannya Capi dan juga doanya Shizuka. Kalau gue tidak salah, Capi adalah jenis anjing yang disebut Border Collie, dan berdasarkan informasi di Google, butuh waktu sekitar 1-2 tahun untuk anjing ini bisa mencapai ukuran maksimal. Jadi bisa kita anggap kalau bapaknya Shizuka sudah pergi dari rumah sekitar 1-2 tahun yang lalu. Di episode 6 juga, Shizuka sempat berdoa kepada bintang agar ayahnya tidak pergi dari rumah, dan agar kehidupan sekolahnya bisa menyenangkan tanpa ada perundungan. Dari kalimat ini bisa kita tarik kesimpulan kalau saat itu Shizuka sudah sekolah dan dia sudah kelas 1 atau mungkin kelas 2 SD. Inti dari detail ini, gue pengen ngasih tahu kalian kalau bapaknya Shizuka pergi dari rumah sekitar tahun 2013 atau 2014, yaitu sekitar 3 atau 2 tahun yang lalu. Padahal anak bapaknya Shizuka yang baru sudah berumur 6 tahun. Dengan kata lain, bapaknya Shizuka sepertinya sudah main gila dengan perempuan lain kurang lebih selama 3 atau 4 tahun sebelum dia ninggalin Shizuka, yaitu di sekitaran tahun 2010. Mungkin inilah yang jadi alasan kenapa orang tuanya Shizuka bisa cerai, karena bapaknya Shizuka ketahuan selingkuh. Detail ke-26, di episode 5 ini terungkap kalau Takopi ternyata sudah pernah datang ke bumi pada tahun 2022, dan pada saat itu dia bertemu dengan Marina yang sudah SMA. Nah, di timeline 2022 ini, kalian pasti notice kalau pipa beton yang ada di taman sekarang sudah disegel. Kalau kalian penasaran kenapa pipa itu sampai disegel, jawabannya ada di scene ini. Di sini terdapat tulisan yang berisi himbauan untuk social distancing, karena pada tahun 2022, isu COVID-19 masih hangat. Detail ke-27, di saat Marina pulang ke rumah, kita diperlihatkan ibunya Marina yang lagi nonton berita tentang COVID. Nah, kalau kalian bingung maksud dari scene ini, kalian perlu perhatikan dialognya Marina dan juga isi berita itu. Di berita itu, kita diberitahu mengenai vaksin COVID yang kemungkinan mempunyai efek samping. Tapi kita tidak diberitahu apa efek samping yang dimaksud. Lalu setelah itu, Marina bertanya, apakah ibunya sudah minum obat? Dan Marina ngomong kalau obat itu punya efek samping yang bisa bikin mimpi buruk. Nah, kalimatnya Marina mau ngasih tahu kita kalau ibunya Marina sempat kena COVID, dan semenjak saat itu, ibunya harus minum obat yang ngebuat dia sering mimpi buruk. Inilah yang jadi alasan
kenapa ibunya Marina minta dibelikan kombucha. Karena kabarnya kombucha adalah minuman yang bisa menangkal COVID. Di episode ini juga Marina sempat ngomong kalau ibunya jadi orang yang berbeda semenjak bapaknya pergi dari rumah. Yang jadi indikasi kalau ibunya Marina sudah kena gangguan jiwa setelah bapaknya Marina pergi. Hal ini bisa ngejelasin kenapa ibunya Marina bisa sampai nekat pengen ngebunuh Marina hanya gara-gara Azuma tidak jadi datang. Ini karena ibunya Marina punya gangguan jiwa akut, ditambah efek samping dari konsumsi obat, ngebuat ibunya Marina jadi tidak terkontrol. Selain itu, scene COVID tadi juga digunakan oleh ibunya Marina sebagai pelarian, karena dia tidak mau menerima kenyataan kalau bapaknya Marina sudah pergi dari rumah, dan dia malah mengira kalau bapaknya Marina lagi sibuk kerja karena efek COVID. Detail ke-28, ini detail yang paling gue suka. Di episode ini, kita diberitahu mengenai Marina yang trauma ngelihat kaca. Dan kalau kalian perhatikan, semua kaca di rumahnya Marina sudah diurus. Contohnya bisa kita lihat dari kaca jendela yang ada di ruang makan, dan juga kaca jendela di kamarnya Marina yang sudah dilapisi dengan lakban. Lalu kalau kalian perhatikan meja makannya Marina, gelas yang mereka pakai sekarang terbuat dari keramik. Padahal di timeline 2016 dan juga di scene flashback episode 3, terlihat jelas kalau keluarganya Marina selalu pakai gelas kaca. Bahkan mangkok yang mereka pakai juga sudah diganti dengan mangkok kayu. Kalaupun ternyata ada wadah kaca yang mau mereka gunakan, wadah kaca itu bakalan ditutupi dengan kain. Contohnya seperti botol kaca yang ada di episode ini. Dan kalau kalian gak sadar, botol kaca inilah yang Marina pakai buat bundir. Ngomongin botol kaca, kalau kalian gak sadar, Marina di timeline ini bundir dengan menggunakan pecahan botol kaca. Padahal kita sama-sama tahu kalau Marina punya trauma dengan kaca. Ini artinya Marina sudah tidak lagi peduli dengan hidupnya. Saking tidak pedulinya, dia bahkan sudah tidak peduli, meskipun harus mati akibat benda yang paling dia takuti. Detail ke-29, di episode ini, Takopi sempat ngomong kalimat yang sangat menarik, yaitu alasan kenapa Marina selalu memperlakukan Takopi dengan kasar, karena Marina lagi meniru ibunya. Nah, kalimat ini secara tidak langsung mau ngasih tahu kita, kalau seorang anak akan tumbuh dengan meniru tingkah laku orang tuanya. Di mana ada kemungkinan kalau semua orang tua jahanam di anime ini aslinya adalah korban dari orang tua mereka yang juga jahanam, dan sifat-sifat buruk itu malah turun ke anak-anaknya yang sekarang jadi orang tua para karakter kita, yang mana ini disebut sebagai lingkaran setan. Dan memang benar, kalau saja tidak ada campur tangan Takopi di timeline 2016 dan timeline 2022, maka hampir bisa dipastikan kalau Marina dan Shizuka bakalan tumbuh menjadi pribadi yang mirip seperti orang tua mereka. Tapi untungnya lingkaran setan ini berhasil terputus di Marina dan juga Shizuka berkat campur tangan Takopi di ending episode 6. Detail ke-30, mari kita ngomongin detail bunga lagi. Setelah Marina ngomong kalau dia merasa bersyukur karena bisa ketemu dengan Takopi, kita diperlihatkan scene bunga berwarna putih dan juga pink. Nah, bunga ini disebut bunga kosmos, di mana bunga kosmos putih melambangkan kedamaian, dan bunga kosmos pink melambangkan perasaan cinta. Sangat cocok untuk menggambarkan kondisi Marina saat itu, yang memang sedang jatuh cinta dan sedang merasakan kedamaian. Detail ke-31, kalau kalian sadar, ketika Azuma pertama kali ngeliat Shizuka di timeline 2022, Azuma bukan ngeliat Shizuka sebagai Shizuka SMA, tapi sebagai Shizuka SD. Shizuka yang tampak lemah dan butuh bantuan orang lain. Pemandangan ini yang ngebuat hasrat Azuma muncul kembali. Hasrat untuk mencari orang yang bisa mengandalkan dirinya. Setelah dia diabaikan oleh ibunya, yang lebih memilih Junya sebagai pewaris klinik. Nah, di sini Azuma ngomong kalau Shizuka kembali ke kampung halamannya sendirian tanpa ada orang yang bisa dia andalkan. Kalimat ini mengasih tahu kita kalau Shizuka sepertinya pergi dari desa setelah dia lulus SD, dan ketika masuk SMA, Shizuka balik lagi ke desa sendirian. Dengan kata lain, Shizuka sudah tidak lagi tinggal bersama ibunya. Makanya Shizuka sempat ngomong ke Azuma kalau cuma dia orang yang Shizuka kenal. Detail ini bisa ngejelasin kenapa di sepanjang episode 6 ibunya Shizuka sama sekali tidak kelihatan, meskipun Shizuka sudah tidak pulang ke rumah selama berbulan-bulan. Ini karena ibunya Shizuka memang sudah tidak peduli dengan nasibnya Shizuka, dan dia lebih memilih pergi meninggalkan Shizuka. Detail ke-32, setelah pamitan dengan Marina, Takopi balik ke planet Happy untuk menggunakan mesin waktu. Tapi sebelum time travel, mamanya Takopi pengen menghapus ingatannya Takopi terlebih dahulu. Nah, kekuatan mamanya Takopi yang bisa menghapus ingatan seseorang bisa ngejelasin plot hole di episode 6 soal kekuatannya Takopi yang bisa ngebuat dia mengubah ingatan para karakter kita. Kalau mamanya Takopi bisa menghapus ingatan makhluk lain, maka masuk akal kenapa Rasapian seperti Takopi juga bisa memanipulasi ingatan makhluk lain. Tapi karena Takopi tidak sekuat mamanya, ngebuat Takopi perlu membayar harga yang sangat mahal untuk kekuatan yang dia pakai. Jadi penjelasan dari gua, sebenarnya Takopi tetap menggunakan kekuatan kameranya seperti biasa, yaitu untuk balik ke masa lalu. Tapi selain balik ke masa lalu, Takopi menggunakan kekuatan hapiannya untuk sedikit mengubah ingatannya Marina, Shizuka, dan Azuma, sama seperti yang mamanya Takopi lakukan ke Takopi. Lalu alasan kenapa tidak ada satupun orang yang ingat dengan Takopi di timeline baru, terhubung ke perkataan Takopi di episode 6, di mana Takopi sadar kalau Shizuka tidak akan tersenyum selama ada Takopi di sisinya. Buktinya di sepanjang episode 6, meskipun Takopi sudah baikan sama Shizuka, Shizuka tetap tidak bisa berhenti nangis. Makanya selain mengubah ingatan
mereka bertiga, Takopi juga ngebuat Shizuka dan Marina lupa dengan Takopi. Tapi karena kekuatannya Takopi hanya terbatas di mengubah ingatan seseorang, Takopi tidak bisa menghapus jejak fisik yang sudah dia tinggalkan sebelumnya. Ini yang jadi alasan kenapa masih ada gambarnya Takopi di buku catatannya Shizuka. Detail ke-33, masuk ke episode 6. Di episode ini, Takopi ketemu dengan Azuma, dan dia minta Azuma untuk membantu mencari Shizuka. Lalu Takopi ngomong kalau Shizuka sudah tidak ada ketika dia bangun. Kalimat ini ngejelasin apa yang terjadi pada Takopi di episode 5. Jadi setelah dihantam dengan batu, Takopi ternyata sempat pingsan. Dan selama dia pingsan, Takopi mengingat kembali kejadian di timeline 2022. Dengan kata lain, apa yang kita lihat di episode 5 ternyata adalah ingatannya Takopi ketika dia lagi pingsan. Detail ke-34, kalau kalian perhatikan jam yang ada di taman, ketika Takopi ngobrol dengan Azuma, awalnya mereka berdua ketemu sekitaran jam 3 pagi. Dan mereka baru selesai ngobrol hampir jam 6 pagi. Detail ke-35, di episode 6 ini, kita sempat diperlihatkan beberapa potongan berita di koran mengenai insiden hilangnya 2 bocah perempuan. Gua nggak bakal terjemahin semua isi beritanya, dan gua cuma akan ngejelasin intinya saja. Berita pertama mau ngasih tahu kita kalau bapaknya Shizuka lagi pergi ke taman bareng 2 anaknya, lalu tiba-tiba kedua anaknya hilang tanpa jejak. Berita kedua, Shizuka mulai dicurigai terlibat dengan kasus hilangnya 2 anak tadi. Soalnya Shizuka tiba-tiba menghilang, dan ada kemungkinan dia terlibat atas kematiannya Marina. Kedua orang tuanya Shizuka juga mulai terseret ke dalam kasus ini, di mana orang-orang mulai menyadari sifat bapaknya Shizuka yang sampah dan pekerjaan ibunya yang begituan. Berita ketiga, kita diberitahu kalau kedua anak bapaknya Shizuka berhasil ditemukan selamat, namun kondisi mereka sangat lemah alias kurus kerempeng, dan mereka sangat terguncang. Lalu tersebar rumor kalau Shizuka mungkin saja adalah pelaku penculikan itu, dengan alasan untuk membalas ayahnya yang telah meninggalkan dia. Dari berita ini bisa kita simpulkan kalau Shizuka menculik kedua anak bapaknya dengan memasangkan alat bunga di kepala mereka berdua, sementara Shizuka menggunakan alat untuk mengubah penampilannya. Shizuka juga tidak sampai membunuh kedua anak bapaknya, melainkan dia ngebuat mereka berdua kelaparan sampai kurus kerempeng untuk memeriksa apakah ada capi di perut mereka. Setelah Shizuka tahu kalau di perut mereka berdua tidak ada capi, barulah Shizuka pergi meninggalkan mereka berdua, dan mereka pun berhasil ditemukan selamat. Detail ke-36, ketika Shizuka memukul Takopi, salah satu unek-unek yang Shizuka keluhkan adalah ibunya yang sudah tidak lagi pulang ke rumah. Dengan kata lain, semenjak Shizuka kabur ke Tokyo dan mulai dicurigai sebagai pelaku penculikan, ibunya Shizuka malah kabur, dan dia sudah tidak lagi pulang ke rumah. Kalimat ini juga menandakan kalau Shizuka sempat singgah ke rumahnya sebelum dia ketemu dengan Takopi di taman. Tapi ketika pulang ke rumah, ibunya Shizuka tidak ada. Detail ke-37, di timeline yang baru, kita diperlihatkan Marina yang pengen nusuk matanya Shizuka dengan menggunakan pulpen, dan hal yang serupa juga sempat dialami Takopi di episode 1. Nah, kedua scene ini mau ngasih tau kita kalau kejadian Marina yang pengen nusuk matanya Shizuka termasuk canon event, alias kejadian ini pasti akan terjadi meskipun tidak ada campur tangan Takopi. Ini berarti Shizuka di timeline 2022 juga sempat mengalami kejadian yang serupa. Tapi seperti yang kita lihat, matanya Shizuka di timeline ini masih aman. Ini berarti Marina sebenarnya tidak punya niatan untuk nusuk matanya Shizuka, melainkan dia hanya ingin menakut-nakuti Shizuka. Detail ke-38, kalau kalian sadar, Azuma di timeline 2016 baru ganti kacamata setelah dia ngobrol dengan Junya di episode 5. Tapi di timeline yang baru, Azuma sudah langsung ganti kacamata sehari setelah Takopi time travel. Detail ke-39, di ending episode 6, kita diperlihatkan kondisi Shizuka dan Marina ketika mereka sudah SMA. Dan bisa kita lihat kalau masih ada bekas luka di wajahnya Marina. Meskipun luka di wajahnya Marina sepertinya cuma 1, tidak seperti di timeline 2022 yang ada 2. Selain itu, wajahnya Shizuka di timeline yang baru sudah tidak lagi kelihatan menakutkan. Tidak seperti Shizuka di timeline 2022, yang mana Takopi sempat menyebut Shizuka sebagai perempuan dengan mata yang menakutkan. Dan di sini juga, kita sempat diperlihatkan Marina dan Shizuka yang tersenyum, yang mana ini adalah tujuan awalnya Takopi, yaitu membuat mereka berdua tersenyum. Masih di scene yang sama, di sini Marina dan Shizuka saling mengomentari orang tua mereka, yang mana ini menjadi pertanda kalau mereka berdua sudah saling cerita mengenai kondisi keluarga mereka, dan mereka sepertinya sudah berdamai dan sudah saling mengerti mengenai masalah mereka masing-masing. Detail ke-40, scene paling terakhir di episode 6 memperlihatkan pipa beton di taman yang tampak sangat bersih, sangat jauh berbeda dengan kondisi pipa beton di timeline 2016 dan timeline 2022 yang penuh dengan sampah. Scene ini mungkin jadi pertanda kalau Shizuka dan Marina masih sering datang ke taman untuk membersihkan pipa di sana. Karena bagaimanapun juga, pipa itu adalah tempat pertama mereka bisa ketemu dengan Takopi. Dan detail terakhir, gue pengen ngomongin soal dosa asalnya Takopi dan aturan apa yang Takopi lupakan. Di episode 1, kita diberitahu mengenai salah satu aturan planet Hapian, yaitu jangan sampai membiarkan alien menggunakan alat Hapi tanpa pengawasan makhluk Hapian. Tapi Takopi malah minjamin alatnya ke Shizuka, dan alat itu pun digunakan Shizuka untuk bundir. Kejadian ini ngasih kesan kalau dosanya Takopi adalah membiarkan Shizuka
Shizuka menggunakan alatnya tanpa pengawasan. Tapi di episode 5 terungkap kalau Takopi sudah dianggap berdosa oleh ibunya, jauh sebelum dia time travel dan ketemu dengan Shizuka. Lalu di timeline 2022, sama sekali tidak ada scene yang memperlihatkan Marina pernah menggunakan alat miliknya Takopi. Jadi bisa dipastikan kalau dosanya Takopi tidak ada hubungannya dengan alat-alatnya. Lalu kalau begitu, apa sebenarnya dosanya Takopi? Jawabannya ada di episode 6, yaitu ketika Marina dan Shizuka baikan. Lalu mereka ngomong, berbicara bisa membawa kebahagiaan. Dan Takopi membalas, itu adalah hal yang paling penting. Setelah itu Takopi ngomong kalau dia telah melupakan hal yang paling penting dan dia minta maaf ke mamanya karena tidak sempat berbicara sebelum dia pergi. Jadi bisa kita simpulkan kalau aturan yang Takopi lupakan adalah aturan soal berbicara tadi. Sepanjang episode 1-6, Takopi gagal untuk berbicara dengan Shizuka maupun Marina dan dia malah mengandalkan alat-alatnya untuk ngebuat mereka bahagia. Tapi usaha itu gagal dan Takopi malah ngebuat keadaan semakin buruk dan inilah yang jadi dosa asalnya Takopi. Ya, itu tadi detail kecil anime Takopi no Genzai. Anime yang cuma 6 episode doang, tapi detailnya banyak banget. Sebenarnya masih ada beberapa detail lain yang bisa gue omongin. Tapi masalahnya, video ini sudah kepanjangan dan gue udah capek banget nulis skripnya. Mungkin kalau ada satu detail singkat yang pengen gue kasih tahu ke kalian, adalah poster anime Takopi no Genzai yang ternyata nyambung dengan cover manganya. Gue minta maaf sebelumnya karena video detail kecil Takopi harus gue pisah menjadi 2 part. Soalnya konten semacam ini butuh waktu yang sangat lama untuk bisa dibuat. Dan gue sama sekali tidak bisa dapat pemasukan kalau gue cuma bisa produksi satu konten dalam 3 minggu. Kalau kalian pengen support gue untuk terus bikin konten high effort kayak gini, kalian bisa support gue lewat Saweria dan juga gabung membership. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video yang lain dan bye-bye.